Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Gua Amira dan kali ini kita akan membahas tentang penemuan seorang mayat yang ditemukan di dalam laci lemari di sebuah hotel. Ini gua paling benci banget bawa-bawa berita kayak gini karena gue tuh kadang merasa merinding kayak ada yang liatin gue gitu. Kalau kalian baru di channel ini jangan lupa untuk klik subscribe, dan kalau kalian penonton setia di Ruang Gelap, thank you so much, I adore you all. Pada tahun 1954, Dorothy Poor yang berumur 18 tahun memang tinggal di sebuah kota kecil di Clinton. Tapi dia punya mimpi untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar di Indianapolis. Dan setelah 2 kali dia pulang pergi ke Indianapolis, akhirnya dia mendapatkan panggilan untuk melakukan tes penerimaan lowongan sebagai seorang juru ketik. Nah, sebelum dia ini berangkat ke Indianapolis, nenek dari Dorothy ini sempat nanya dulu nih ke dukun, kira-kira Dorothy ini nasibnya kayak gimana? Dan ternyata dukun ini melarang Dorothy untuk pergi kembali ke Indianapolis karena katanya kalau Dorothy pergi ke Indianapolis, dia ini nggak akan pernah lagi kembali karena dia akan bertemu dengan seorang laki-laki berkulit putih yang akan menculiknya, mengambil tasnya, dan Dorothy ini akan mati di dalam bangunan di lantai yang tinggi. Meskipun ramalan ini nih sangat seram dan neneknya Dorothy bilang, kamu yakin masih mau pergi? Nah, Dorothy ini kayak nggak percaya dan dia bilang dia tetap mau pergi. Jadilah Dorothy di bulan Juli itu pergi ke Indianapolis. Pada 18 Juli 1954, Elia dan Julia, petugas hotel di Claypool, Indiana, sedang bertugas membersihkan kamar-kamar hotel. Saat mereka sedang membersihkan kamar di lantai 6, tepatnya di sebuah kamar bernomor 665, waktu mereka membuka kamar ini, bau yang sangat menyengat itu langsung tercium. Dan mereka ini langsung punya perasaan yang enggak enak banget. Jadi mereka langsung menelpon houseboy yang bernama William, saat itu berumur 45 tahun, dan dia ini yang ngecek dari mana kira-kira sumber baunya. Dan mereka sepakat kayaknya itu dari dalam laci meja rias. Jadi William ini mencoba untuk membuka laci meja rias dan ternyata di dalamnya itu ada tubuh wanita yang cuma pakai underwear yang udah kelipet. Nah, lacinya ini juga sebenarnya nggak gede guys, ukurannya cuma 120 kali 60 cm dan kedalamannya itu cuma 25 cm. Jadi bener-bener itu mayat emang dijejelin banget. Dijejelin itu bahasa Indo nggak ya? Iya. Dan saat itu tuh lagi musim panas, di hotel tuh nggak ada AC. Jadi mayat ini tuh udah busuk banget dan ketiga petugas ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada si mayat wanita. Manajer hotel lalu memanggil polisi untuk menyelidiki. Saat polisi datang, mereka langsung melakukan investigasi. Nah, setelah diteliti, mayatnya ini langsung diautopsi. Di kamar hotel itu hanya ditemukan satu tas kecil, baju putih, celana jeans, dan juga satu ikat pinggang yang disembunyikan di saluran ventilasi. Yang kemungkinan besar polisi kira itu adalah alat yang dilakukan untuk membunuh. Di dalam tas ini ternyata identitas wanita tersebut bernama Dorothy Poor, yang seharusnya itu melaksanakan tes di pagi hari saat mayatnya ditemukan. Nah, polisi langsung mencari tahu apakah Dorothy ini sebenarnya memang orang yang menyewa kamar. Tapi ternyata kamar ini tuh sebenarnya disewa oleh seorang laki-laki di bawah nama Jack O'Shea. Waktu polisi mencoba melihat alamat dan juga nama Jack O'Shea, mereka ini langsung yakin ini pasti identitas palsu. Dorothy sendiri harusnya itu tinggal di Lorraine Hotel, bukan di Claypool. Jadi mereka ini yakin si pembunuh yang menggunakan nama Jack itu sengaja mengelabui Dorothy untuk masuk ke kamarnya. Berdasarkan kesaksian staf hotel, Jack O'Shea ini adalah laki-laki berkulit putih dan berambut warna auburn
dan a bit blonde. Dan mereka ini inget banget muka cowok ini kayak gimana, karena cowok ini tuh sempat nyuruh salah satu staff untuk nyariin dia cewek dan kasih uang $50. Nggak ngerti juga maksudnya apa. Dan waktu ada seorang petugas yang membersihkan kamar, itu dia ngeliat spraynya tuh penuh darah. Nah, kata Jack, darah itu sebenarnya darah dia karena dia ini mimisan. Jadilah polisi membuat sketsa wajah dari hasil keterangan para petugas. Dan besok harinya, wajah sketsa ini langsung terpampang di halaman utama koran di Indiana. Kasus ini waktu itu sangat sensasional, sangat viral karena ya bayangin nemuin mayat di dalam laci. Sehingga polisi itu langsung cepat mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar yang mengatakan kalau mereka ini sepertinya kenal dengan sosok laki-laki di sketsa ini. Seorang laki-laki bernama Morris mengatakan sosok di sketsa itu mirip banget dengan orang yang biasa kerja dengan dia, yang bernama Victor Lively. Dan ternyata beberapa hari kemudian, seorang reporter dari Indiana Stars itu menemukan nama Victor itu tertera menyewa salah satu hotel di daerah TKP, yang semakin menguatkan orang-orang bahwa mungkin Victor Lively memang orang yang bertanggung jawab atas kematian Dorothy. Pas 4 hari setelah mayat Dorothy ditemukan, dua polisi enggak sengaja berpapasan dengan seorang laki-laki yang wajahnya ini persis sama seperti Victor Lively sedang mencoba hitchhiking atau mencari tumpangan. Dan saat polisi menanyai dia ini langsung takut dan mengaku kalau dia sebenarnya Victor Lively. Dan dia memang orang yang membunuh Dorothy. Menurut keterangan Victor, dia ini bertemu Dorothy di sebuah kedai burger dan saat itu Victor ini mabuk. Victor yang melihat Dorothy lalu berusaha untuk menipu gadis ini untuk ikut dengannya ke kamar hotel dengan iming-iming dia punya pekerjaan, padahal dia ini berencana untuk menjual Dorothy sebagai budak ras kulit putih. Karena memang Victor ternyata bekerja di sebuah perdagangan manusia. Serem banget gak sih guys? Dorothy yang berasal dari kota kecil ini percaya aja dan ikut ke kamar hotel dan gak tahu kenapa mereka ini akhirnya berargumen sehingga Victor ini ujung-ujungnya secara gak sadar mencekik Dorothy. Nah dia ini sempat termenung dulu kayak gimana karena dia gak ada plan untuk ngebunuh Dorothy. Disinilah dia mendapat ide untuk berusaha menjejalkan badan Dorothy itu di dalam meja rias. Ini super serem sih, apalagi buat orang-orang yang badannya kecil kayak gua. Sebenarnya polisi nggak terlalu percaya dengan cerita Victor ini. Victor akhirnya dihukum seumur hidup di penjara atas pembunuhan dan percobaan perkosaan. Kasus penemuan mayat di laci meja rias ini menjadi salah satu kasus paling terkenal di Indianapolis. Untuk lebih banyak cerita misteri, true crime, dan conspiracy, Ruang Gelap selalu berusaha untuk update setiap hari. So, kalau kalian mau request cerita, jangan sungkan untuk tulis di komen bawah. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive. Udah nih mbak. Udah kan? Udah ya? Oke. Cut. Thank you, Kev. Ya, record lagi. Anjing.